Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah, mensyukuri atas semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita dengan mengucapkan kalimat syukur Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita limpah curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'un, ulama sholihin, dan kepada kita semuanya selaku umatnya yang hidup di zaman akhir. Semoga senantiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT dan berada dalam petunjuk Rasulullah, sehingga kelak pada hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW, yang pada akhirnya kita semuanya mendapat meraih kebahagiaan dunia dan di akhirat. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan materi melalui video. Tujuannya adalah untuk membantu kalian di dalam memahami materi yang Bapak sampaikan. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas bab 4 yang berjudul menerapkan sifat jujur dalam kehidupan. Menerapkan sifat jujur dalam kehidupan tentunya bukanlah sesuatu yang mudah dan bukan pula sesuatu yang instan. Tapi ini harus kita lakukan, harus kita laksanakan, karena ini merupakan sesuatu yang sangat penting bagi diri kita, bagi kehidupan kita. Nah, untuk bisa menerapkan sifat jujur dalam kehidupan kita, tentunya diawali dengan kita memahami apa yang dimaksud dengan kejujuran, bagaimana bentuk-bentuk kejujuran, dan manfaat atau keutamaan yang akan kita peroleh itu seperti apa. Nah, dari situ nanti barulah akan ada gerakan dari diri kita untuk bisa menerapkan secara bertahap, secara berproses sifat jujur di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Nah, ini perlu kalian kepahami bahwa sifat jujur ini adalah bagian dari akhlak yang mulia, akhlak yang sudah seharusnya, sudah sepatutnya dimiliki oleh semua orang Islam dari segala aspek kehidupan. Nah, Nabi Muhammad SAW juga telah mencontohkan dengan akhlaknya yang mulia sehingga beliau menjadi orang yang terpercaya di kalangan masyarakat Quraisy saat itu. Dengan akhlak yang mulia termasuk kejujurannya, beliau menjadi pedagang yang kaya raya. Beliau menjadi pemimpin yang bisa membawa umat Islam meraih kemenangan-kemenangan, meraih perubahan-perubahan yang sangat luar biasa, sehingga Islam diperhitungkan, sehingga Islam betul-betul bisa menjadi suri teladan bagi umat-umat yang lainnya. Nah, anak-anak sekalian, dalam pembahasan kali ini ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian kejujuran. Yang kedua, bentuk-bentuk perilaku jujur. Yang ketiga, keutamaan berperilaku jujur.
Dan yang keempat, perintah dalil berperilaku jujur. Nah, kita bahas poin yang pertama, pengertian kejujuran. Jujur dalam bahasa Arab itu bermakna syidik, yang artinya benar. Benar dalam hal ucapan dan juga benar dalam hal perbuatan. Jujur juga bisa diartikan adanya keselarasan antara pikiran, ucapan, dan perbuatan. Sinkron, menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, ketika pikirannya mengatakan benar, maka ucapannya akan mengatakan benar dan jasadnya akan mengerjakan kebenaran. Nah, itulah yang dikatakan adanya keselarasan ya antara pikiran, ucapan, dan perbuatan. Nah, ini. Nah, kejujuran ini sangat penting ya untuk kita di dalam menjalani kehidupan. Nah, dengan jujur maka kita akan menjadi ya orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa punya tanggung jawab melaksanakan amanah yang telah diberikan baik oleh Allah, oleh orang tua, dan juga barangkali oleh teman-teman kita atau rekan-rekan kerja kita. Itu sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, ini mudah-mudahan kalian bisa memahami ya, sehingga kalian bisa menerapkan sifat jujur di dalam kehidupan kalian. Nah, ini. Kemudian yang kedua, bentuk-bentuk perilaku jujur. Dalam materi yang akan Bapak berikan, yang filenya sudah Bapak berikan pada kalian, itu ada 4 bentuk perilaku jujur. Yang pertama, jujur dalam ucapan. Kedua, jujur dalam bermuamalah. Yang ketiga, jujur dalam berjanji. Dan yang keempat, jujur dalam berpenampilan. Nah, dari 4 hal itu Bapak akan simpulkan bahwa jujur itu pada dasarnya ya hanya 2 poin saja. Ya. Yang pertama, jujur dalam ucapan, dan yang kedua adalah jujur dalam perilaku. Nah, perilaku ini adalah perbuatan apa saja yang kita kerjakan dan di situ mengandung nilai-nilai kejujuran. Ya. Jujur dalam ucapan, bagaimana kita berupaya untuk bisa berbicara yang benar, dalam arti berbicara yang baik. Ya, kalau kondisi kita, lingkungan kita itu umumnya berbahasa Sunda ya, maka kita berusaha untuk berbahasa Sunda yang baik, yang halus. Itu sebagai salah satu cerminan orang yang jujur. Kemudian berbicaranya benar, artinya apa? Apa adanya. Ya, yang dia ucapkan adalah sesuai dengan fakta, sesuai dengan yang dia lihat, sesuai yang dia dengar, sesuai yang terjadi. Itulah yang dia ucapkan. Contoh kecil ya, misalnya kalian ketika di sekolah ya, waktu istirahat lalu kalian berkunjung ke kantin, membeli jajanan, membeli sesuatu. Nah, ketika kalian mengambil jajanan 2 buah, kemudian kalian menyampaikan kepada yang dagang, yang jaga kantin, "Bu, ini saya ngambil 2." Lalu kalian membayar 2. Nah, disitulah kalian berarti sudah melakukan kejujuran. Gitu. Jadi antara yang kalian lakukan yaitu mengambil barang dagangan ya, dan kalian bayar 2,
sesuai dengan ucapan kalian mengambil barang dua, nah di situ berarti kalian sudah melakukan kejujuran. Nah, hal ini ya harus betul-betul kalian pupuk sehingga itu menjadi karakter. Nah, kalau kalian sudah menjadi pribadi yang jujur, maka itu akan membawa diri kalian menjadi orang yang selalu berpikir dengan baik, berperilaku dengan baik, bertindak dengan baik. Dan di situ ada harapan yang besar bahwa dengan kejujuran akan mengantarkan kalian pada kesuksesan. Nah, jadi bentuk-bentuk kejujuran itu ya secara khusus Bapak sampaikan dua hal tadi, yaitu pertama dari sisi ucapan, yang kedua dari sisi perilaku. Nanti bisa kalian baca sendiri di dalam materi yang sudah Bapak berikan berupa file ya, bentuk-bentuk perilaku jujur. Kemudian yang ketiga ya, keutamaan perilaku jujur. Nah, keutamaan perilaku jujur ini ya pada intinya adalah akan kita rasakan bagi diri kita sendiri dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang akan kita rasakan bagi diri kita sendiri yaitu akan terbentuk ketenangan di dalam diri kita. Ketika kita berbicara jujur, ketika kita berperilaku jujur, maka hati kita, diri kita akan merasa tenang. Dan yang kedua, dengan kita berbicara jujur, berperilaku jujur, maka Allah memberikan ganjaran berupa pahala kepada kita. Allah memberikan derajat yang tinggi kelak di surga kepada kita. Belum lagi ya, kita akan memperoleh kepercayaan dari orang-orang yang ada di sekitar kita karena kejujuran kita. Nah ini. Kemudian dengan kejujuran itu akan mengantarkan kita, akan menunjukkan kita, akhirnya kita bisa berbuat kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan kita kelak di akhirat bisa berhasil masuk surga. Nah, berdasarkan ya sabda Rasulullah SAW di dalam sebuah riwayat hadis Bukhari ya, Rasulullah bersabda, "Innal sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Jadi sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan menunjukkan pada surga. Jadi berawal dari jujur itu akan menghasilkan kebaikan yang banyak. Nah, kebaikan itu akan mengantarkan kita masuk surga. Nah, disitulah hal yang perlu kita pahami ya. Nah, ketika orang itu sudah terbiasa jujur, maka dia akan mendapatkan predikat oleh Allah sebagai orang yang jujur ya. Wa inna rajula ayasduku hatta yakuna siddiqa. Sesungguhnya ketika seorang laki-laki terbiasa untuk melakukan hal-hal yang jujur, maka dia akan ditulis oleh Allah, diberikan predikat menjadi orang yang jujur. Nah, sebaliknya yang perlu kita jaga, jangan sampai kita lakukan adalah ya sifat yang suka berbohong, suka dusta. Ya, karena itu akan menjerumuskan kita di dalam kejelekan, dan puncaknya adalah akan menjatuhkan kita ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya dusta itu akan menunjukkan pada kelacutan, pada kejelekan, dan sesungguhnya kelacutan atau kejelekan itu akan menjatuhkan dia masuk ke dalam neraka. Wa innar rajula la yukdzibu hatta
yuktaba indallah kadzaba. Dan sesungguhnya ketika seorang laki-laki itu terbiasa berdusta, dia selalu dusta, dusta dan dusta, maka dia akan ditulis oleh Allah mendapatkan predikat sebagai orang yang ahli dusta. Na'udzubillah min dzalik. Nah, berarti kejujuran ini betul-betul harus kita biasakan, harus kita lakukan terus secara terus-menerus, dan akhirnya bisa diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, demikian ya. Kemudian yang keempat, dalil perintah berperilaku jujur. Jadi berperilaku jujur ini adalah merupakan perintah dari Allah. Ya. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah diperintahkan oleh Allah agar bisa berperilaku jujur. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 23 Allah telah berfirman, minal mu'minin rijalun sodaku ma'ahadullah alaihi. Jadi termasuk golongan orang-orang yang beriman adalah laki-laki yang benar, laki-laki yang benar terhadap janji yang mereka ucapkan kepada Allah. Artinya dia betul-betul melaksanakan ya janjinya dengan sebaik-baiknya, baik itu dari sisi ya pikiran yang selalu husnuzon bila, ucapan yang selalu berbicara baik dan berbicara benar, perilaku yang juga menunjukkan mencerminkan kejujuran. Itu. Kemudian di dalam surat At-Taubah ayat 19 Allah juga telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, dan jadilah kalian orang-orang yang benar. Dalam hal ini benar ucapannya, benar perbuatannya atau perilakunya. Nah, benar di sini kaitannya dengan jujur. Ya, kalau orang yang jujur berarti dia betul-betul ya, melaksanakan sesuatu sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah, dan mengerjakan sesuatu sebaik mungkin apa yang sudah menjadi tanggung jawab atau amanah yang diberikan kepadanya. Nah, dengan demikian maka dia akan memperoleh kemudahan-kemudahan di dalam semua urusannya, akan memperoleh kesuksesan di dalam apa yang dia lakukan, dan dia akan merasakan tenang ya, sehingga dengan ketenangan itu dia bisa berpikir dengan baik, dia bisa bertindak berperilaku dengan baik. Nah, demikianlah materi kali ini yang bisa Bapak sampaikan. Ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi yang Bapak sampaikan melalui video ini bisa betul-betul kalian terima, kalian pahami, dan yang paling pokok adalah bisa sama-sama kita terapkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Akhiri qouli hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.